Halo everyone, welcome to Miss Holly channel. Selamat datang di channel Miss Holly. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi kompetensi P3K di tahap 3 nanti. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan kembali membahas tentang soal teknis bahasa Inggris. Di sini tentang procedure text ya, teman-teman, tentang teks prosedur. Untuk itu, langsung saja kita simak pembahasannya. Soal yang pertama, di situ yang ditanyakan adalah the purpose of the text is bla bla bla. Nah, teman-teman, kemudian kita lihat teksnya terlebih dahulu. Nah, di situ judulnya adalah how to make an omelette, cara membuat omelette. Kemudian dari strukturnya ada ingredients, kemudian ada the steps dan juga tips. Nah, teman-teman, untuk jenis teks seperti ini kita menyebutnya adalah procedure text atau teks prosedur, di mana kita tahu bahwa teks prosedur ini biasanya fungsinya adalah sesuai dengan judulnya, yaitu di sini bagaimana cara membuat omelet. Kemudian kita baca optionnya terlebih dahulu. Untuk option yang A, to describe about an omelet, saya tandai kata kuncinya di sini ada to describe. Nah, biasanya to describe untuk menggambarkan itu untuk teks deskriptif dan juga report teks ya, teman-teman. Kemudian yang option B adalah to entertain the readers about an omelette, untuk menghibur pembaca tentang omelet. Nah, untuk menghibur biasanya ini untuk teks naratif ya, teman-teman. Kemudian untuk option yang C ada to tell the readers how to make an omelette, untuk memberitahukan kepada pembaca bagaimana cara membuat omelet. Nah, di sini ini adalah option yang tepat, yaitu procedure text memiliki fungsi tentang bagaimana cara membuat omelet di sini ya, teman-teman. Kemudian yang D kita baca terlebih dahulu, to persuade the readers to make an omelette, untuk mempengaruhi pembaca untuk membuat omelet. Nah, biasanya kalau teks yang berfungsi untuk mempengaruhi itu adalah teks iklan ya, teman-teman. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah option yang C. Soal yang kedua, di situ yang ditanyakan adalah how much liquid milk do we need to make an omelette? Berapa banyak susu cair yang kita butuhkan untuk membuat omelette? Nah, teman-teman, di situ yang ditanyakan adalah berapa banyaknya susu cair. Nah, susu cair merupakan bahan yang digunakan untuk membuat omelet. Langsung saja kita lihat ke ingredients-nya atau bahan-bahan yang digunakan ya, teman-teman. Di situ ada 2 eggs, kemudian onion, paprika, tomato, champagne mushroom, sausage, mozzarella or cheddar cheese, kemudian ada cheddar cheese grated, ada juga liquid milk. Nah, di sini yang kita cari yaitu liquid milk. Nah, di sini ada 3 sendok ya, teman-teman. 3 sendok makan ya, teman-teman. 3 sendok makan. Nah, berarti jawabannya susu cair yang dibutuhkan adalah 3 sendok makan. Option yang paling tepat adalah option yang C. Selanjutnya soal yang ketiga ya, teman-teman. The following are tips of making an omelette except bla bla bla. Nah, teman-teman di sini ditanyakan adalah tips. Jadi langsung saja kita lihat tips yang ada di teks tersebut. Tapi sini yang ditanyakan, yang diminta oleh soal adalah kecuali. Berarti yang tidak ada di tips tersebut. Kita baca tipsnya terlebih dahulu. Omelets can be created with filling according to taste. Kemudian selanjutnya kita cocokkan dengan option yang ada. Use a non-stick pan, kemudian pour the beaten eggs and cook until half cooked. Kemudian yang C adalah omelets can be created with filling according to taste. Nah, teman-teman, option yang C di sini sesuai dengan tips yang pertama ya, teman-teman. Berarti di sini bukan jawaban yang diminta karena sudah ada di dalam tips tersebut. Saya tandai terlebih dahulu. Kemudian untuk tips yang kedua adalah use a non-stick pan. Nah, kita cocokkan lagi use a non-stick pan di sini ada di option yang A. Berarti ini juga bukan jawaban yang diminta ya, teman-teman. Selanjutnya, tipsnya tinggal satu lagi. Make sure the bottom or outside of the omelette is rather dry.
Nah, kita baca lagi untuk optionnya. Pour the beaten eggs and cook until half cooked. Kemudian yang dia adalah make sure the bottom or outside of the omelette is rather dry. Nah, di sini option yang D juga ada di dalam tips tersebut. Berarti ini bukan jawaban yang diminta. Nah, teman-teman berarti untuk nomor 3 untuk option yang paling tepat adalah option yang B. Selanjutnya soal yang keempat, when do we flatten the ingredients throughout the pan? Kapan kita meratakan seluruh bahan-bahannya di wajan? Nah, teman-teman, di situ kata kuncinya adalah flatten the ingredients. Nah, di sini berarti termasuk langkah-langkah ya, teman-teman. Langsung saja kita cari di steps-nya, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama ada in a container, beat the eggs with grated cheese, liquid milk, salt, and pepper until they are even. Set aside. Heat margarine, salt onions, peppers, mushrooms, and sausage. Cook until fragrant onions and cooked mushrooms. Flatten the ingredients. Nah, teman-teman di sini kita sudah ketemu kata kuncinya tadi adalah flatten the ingredients throughout the pan. Nah, ini kata kuncinya ya teman-teman. Nah, teman-teman berarti nanti jawabannya adalah kalau kita menggunakan after berarti jawabannya ini cook until fragrant, onions, and cooked mushrooms. Kemudian kalau kita menggunakan before berarti jawabannya adalah pour the beaten eggs and cooked until half cooked. Langsung saja kita cek di optionnya. Di situ ada before heating margarine. Ini salah ya teman-teman. Tadi sudah saya tandai. Kemudian untuk yang B ada after we pour the beaten eggs. Nah, di situ we pour the beaten eggs ada di tips yang ketiga. Juga saya tandai, berarti itu bisa jadi tetapi. Di sini kita lihat ada kata after, sedangkan tadi saya sudah mengatakan bahwa di situ kalau kita menggunakan langkah yang ketiga itu pour the beaten eggs berarti itu menggunakan before ya teman-teman. Berarti option yang B ini salah. Kemudian untuk option yang C adalah before we add the tomatoes and checkered cheese. Nah, di sini juga salah. Kemudian yang terakhir ada after cooking the onions until fragrant and the mushrooms are cooked. Nah, ini berarti jawaban yang paling betul ya teman-teman. Di situ cook until fragrant onions and cooked mushrooms. Nah, ini adalah jawaban yang diminta yaitu setelah cooking the onions until fragrant and the mushrooms are cooked. Setelah memasak bawangnya, bawang merahnya sampai harum dan juga jamurnya matang. Berarti option yang paling betul adalah option yang di. Selanjutnya soal yang kelima sekaligus soal yang terakhir ya teman-teman. Saya baca terlebih dahulu soalnya. Salt, onions, peppers, mushrooms, and sausage. The word salt means bla bla bla. Nah, di situ yang ditanyakan adalah arti dari kata salt. Nah, teman-teman, salt berarti menumis ya, teman-teman. Menumis. Langsung saja kita cari optionnya yang mengarah kepada menumis. Untuk option yang A adalah to cook food in oil or fat overheat, usually until it's brown. Memasak makanan di dalam minyak atau juga lemak panas biasanya sampai berwarna kecoklatan. Nah, ini benar ya teman-teman. Menumis merupakan memasak dengan cara meletakkan makanan di dalam minyak yang panas. Berarti option yang A ini betul ya teman-teman. Saya tandai terlebih dahulu. Nah, kemudian kita baca lagi untuk option yang B ada to cook food by putting it in hot water, memasak makanan dengan meletakkannya di dalam air yang panas. Nah, untuk memasak makanan yang diletakkan di dalam air panas ini merupakan proses merebus ya teman-teman, yaitu boil. Yang berarti merebus. Kemudian yang C adalah, berarti ini salah ya teman-teman, saya tanda terlebih dahulu. Untuk option yang C adalah to cook food over fire or hot coals, usually on a metal frame.
Nah, di situ adalah memasak makanan di atas api atau juga batu bara yang panas, biasanya dengan menggunakan metal frame. Nah, di situ ini merupakan proses memanggang ya teman-teman atau grill, biasanya untuk memanggang daging, ayam panggang dan sebagainya. Kemudian yang D adalah to cook inside an oven without using added liquid or fat. Memasak makanan yang diletakkan di dalam oven tanpa menggunakan tambahan cairan ataupun lemak. Nah, ini juga proses memanggang atau bake, biasanya untuk memanggang roti. Terus kemudian ikan juga bisa ya teman-teman yang dimasukkan ke dalam oven. Berarti option yang paling betul adalah option yang A. Saya tandai terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita tentang soal prosedur teks ini. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi kompetensi P3K nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you for watching. See you.